warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bintang Sari. NIM saya 932111318. Di sini saya akan menceritakan tentang periode Mekah hingga ke periode Bani Abbasiyah. Baik, yang pertama adalah periode sejarah Rasulullah SAW dari tahun 570 hingga 632 Masehi, yang dimulai dari tahun 50 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah, 570 Masehi hingga 632 Masehi. Di dalamnya diungkap tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara, yang kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Peradaban Arab pra-Islam sering dimulai dikenal dengan nama era Jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketidakpengetahuan mereka tentang agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Di samping itu, faktor teologis tersebut mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan jahil atau bodoh pada mereka. Lebih jauh, Ignaz Guldziar, seorang orientalis asal Hongaria, bahwa kondisi masyarakat kala itu bukan hanya jahiliyah, namun juga barbarisme dan cenderung primitif. Di antaranya, presiden buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata. Bahkan setelah manusia, meskipun ditemukan beberapa kepala suku wanita di Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagainya, namun jumlah mereka amat sangat sedikit. Wanita di zaman itu dipandang sebelah mata karena di zaman itu masih primitif. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dan suri teladan oleh kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyat biasa. Yang selanjutnya adalah periode sejarah Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Selanjutnya adalah periode pemerintahan Bani Umayyah dari tahun 661 hingga 749 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga tahun 132 Hijriah. Dari tahun 661 hingga 749 Masehi. Pada masa ini, pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintah Islam yang demikian luasnya. Sayangnya, komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Yang selanjutnya adalah periode pemerintahan Bani Abbasiyah dari tahun 749 hingga 1258 Masehi. Masa ini dimulai sejak tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah.
Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen. Namun, sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam, misalnya pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zanki, pemerintahan Bani Ayyub, Ghazni, dan Murabitun. Pada masa ini muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.